Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar Nibros dari kelas IF02 dengan NIM 23Y1154655 akan menjelaskan tugas e-commerce dengan menggunakan bisnis afiliator, menggunakan Tokopedia, TikTok Seller. Baik, untuk slide kedua, gambaran umumnya pada mata kuliah e-commerce ini saya memilih model bisnis TikTok affiliate, yaitu sistem pemasaran digital di mana afiliator mempromosikan produk milik seller melalui platform TikTok dan memperoleh komisi dari setiap penjualan yang berhasil dilakukan melalui link afiliasi. Untuk model ini juga termasuk dalam bisnis to customer atau B2C karena produk dijual langsung kepada konsumen akhir melalui media digital. Lalu untuk alasannya mengapa saya memilih menjadi afiliator TikTok dengan strategi penjualan melalui live TikTok, karena fitur live memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen sehingga produk bisa dijelaskan secara real time dan lebih meyakinkan. Selain itu juga TikTok memiliki pengguna aktif yang besar dan sistem affiliate yang praktis karena tidak membutuhkan stok barang, sementara transaksi dan komisi sudah dikelola oleh platform. Hal ini membuat strategi live TikTok juga semakin efektif dan relevan sebagai penerapan e-commerce di era digital saat ini. Lalu ada beberapa strategi yang saya gunakan, yaitu live TikTok selling dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, melalui live secara rutin pada jam prime time dan menjelaskan fungsi, manfaat, dan keunggulan produk secara langsung, lalu memberikan demonstrasi produk agar meningkatkan kepercayaan konsumen, mensipkan call to action seperti klik keranjang kuning atau check out sekarang, lalu memberikan link produk juga sebagai strategi saya lewat WhatsApp atau sosial media lainnya. Lalu untuk produk yang dijual sebagai afiliator ini jumlahnya sekitar 135 produk sementara dengan kategori yang cukup beragam, tidak hanya fokus pada pakaian saja seperti kaos dan sweater, saya juga memasarkan produk lain seperti perawatan rambut dan kebutuhan lifestyle yang memiliki tingkat penjualan lebih tinggi juga. Untuk strategi ini saya lakukan untuk melihat peluang produk mana yang paling diminati pasar sehingga tidak bergantung pada satu kategori saja dan dapat memaksimalkan potensi penjualan melalui live TikTok. Lalu untuk pendapatannya di sebelah kanan ada laporan pendapatan. Untuk total pendapatan penjualan sebesar Rp125.601 yang dapat dibuktikan melalui laporan pendapatan pada dashboard TikTok Affiliate. Pendapatan tersebut dicapai karena saya menerapkan strategi live TikTok secara teratur pada jam-jam ramai ketika banyak pengguna aktif menonton live. Selain itu juga cara penyampaian saat live seperti menjelaskan manfaat produk, melakukan demonstrasi secara langsung, serta memberikan call to action yang jelas turut meningkatkan minat juga untuk melakukan pembelian, sehingga berkontribusi langsung terhadap pencapaian pendapatan tersebut. Lalu untuk target penjualannya, seperti di sebelah kanan ada laporan penjualan. Sejak bulan Oktober hingga Desember, saya telah menghasilkan total 20 penjualan yang diperoleh dari aktivitas live TikTok yang dilakukan secara bertahap selama periode tersebut. Penjualan ini juga menunjukkan adanya respons konsumen terhadap produk yang dipromosikan meskipun jumlahnya masih fluktuatif dan dipengaruhi oleh konsistensi live dan jam tayang. Lalu untuk penjualan tertinggi pada produk dengan penjualan tertinggi ini berasal dari kategori pakaian karena produk tersebut mudah menarik perhatian saat live TikTok juga. Untuk memiliki tampilan visual yang jelas serta sering didukung promo dan diskon sehingga mendorong pembelian impulsif. Sebaliknya juga produk dengan penjualan terendah berasal dari kategori non-pakaian yang cenderung membutuhkan penjelasan lebih detail dan tidak semua penonton memiliki kebutuhan langsung terhadap produk tersebut. Perbedaan kinerja ini dipengaruhi oleh daya tarik visual produk, strategi penyampaian saat live, serta minat dan kebutuhan konsumen yang berbeda. Lalu ada juga untuk performa penjualan di sebelah kiri ada 4 GMV dari bulan Oktober hingga Januari saat ini. Berdasarkan data GMV tersebut selama 4 bulan terakhir terlihat adanya tren pembelian yang fluktuatif pada bulan Oktober. Penjualan menunjukkan performa paling tinggi dengan jumlah
produk terjual, dan estimasi komisi yang lebih besar, yang dipengaruhi oleh intensitas live yang lebih rutin, serta tingginya minat konsumen. Memasuki bulan November ini hingga Desember terjadi penurunan penjualan, yang kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya frekuensi live, persaingan produk yang meningkat, serta perubahan minat konsumen. Pada Januari juga penjualan masih tergolong rendah, namun tetap menunjukkan adanya transaksi, yang menandakan bahwa live streaming tetap memiliki potensi meskipun dipengaruhi oleh faktor konsistensi live, jam tayang, promo, serta daya beli konsumen. Secara keseluruhan, pola pembelian pelanggan sangat dipengaruhi oleh konsistensi live dan waktu pelaksanaan live. Jadi untuk evaluasinya berdasarkan kinerja penjualan saat ini, strategi yang akan saya terapkan adalah meningkatkan konsistensi live TikTok dengan jadwal yang lebih teratur pada jam tayang ramai, serta tetap fokus pada produk pakaian yang memiliki performa penjualan tertinggi. Selain itu juga saya akan meningkatkan kualitas live melalui penjelasan yang jelas, demonstrasi produk yang menarik, dan call to action yang lebih tegas. Saya juga berencana membuat dan memposting konten video promosi secara rutin untuk menarik penonton ke sesi live, serta memanfaatkan promo dan voucher dari TikTok Shop agar penjualan dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Ini untuk link My Showcase-nya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nibros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.